Ya pemirsa, masih bersama kami dalam Cerita Wanita dan masih bersama Ibu Anggia Marini selaku Ketua Umum Fatayat NU dan juga Wakil Ketua DPR RI Komisi 4. Komisi 4 ya. Ibu tadi sempat menyinggung soal mimpi nih, mungkin pemirsa juga penasaran apa sih sebenarnya mimpinya seorang Ibu Anggia. Oh, sebelum ngomongin mimpi, kita masuk ke dalam aja ya. Masuk ke dalam. Oke deh Bu, terima kasih. Ayo Mbak, duduk silakan. Terima kasih Ibu. Ya. Ini ngobrol-ngobrol soal mimpi nih, saya masih penasaran. Jadi apa Ibu sebenarnya mimpinya? Jadi kalau waktu kecil, saya sebenarnya waktu kecil SD gitu, pengennya jadi penyiar TV. Oh ya. Jadi pengen penyiar TV waktu itu karena lihat di TVRI kan waktu itu hanya TVRI aja. Lalu kemudian setelah itu pernah ditanya, ibu saya tanya. Saya jawabnya pengen jadi ibu rumah tangga yang sukses. Gitu. Jadi ibu rumah tangga yang sukses. Iya, ya? Jadi waktu lulus SMA, saya ambil kuliah itu pengen karena dalam benak saya kalau kuliah sekolah itu akan punya broad minded, wawasannya akan luas, akan bisa mendidik anak-anaknya lebih pinter lagi gitu. Jadi tidak punya pikiran mau jadi apa, mau jadi anggota DPR, wakil ketua komisi, enggak, belum saat itu belum. Saat itu belum. Tetapi memang prinsip saya ketika mendapatkan amanah, ketika mendapatkan pekerjaan di depan mata saya itu memang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya begitu. Baik, berarti ntar boleh dicoba nih kalau Ibu emang pengen banget jadi penyiar, nanti kita lihat coba Ibu Anggia bisa buka satu acara berita atau mungkin baca satu berita. Kalian ya, nanti ya tuker-tukeran. Baik Ibu. Ini sebagai sedikit tentang organisasi latar belakang. Tadi sempat disebutkan ada Fatayat juga, sebelumnya juga ada PMI begitu ya Bu ya. Nah, dari peran Ibu sendiri di organisasi, peran perempuan utamanya, seperti apa? Gini, Fatayat ini, kami kan misalnya saya di Fatayat bergeraknya di sosial kemasyarakatan, isu-isu tentang pendidikan, isu kesehatan, lalu kemudian isu tentang dakwah yang ramah, lalu tentang ekonomi itu ada di dalam situ. Sekarang hari ini, baru saja hari ini tuh saya baru menerima draft dari teman-teman di pengurus Fatayat tentang pesan-pesan tentang kesehatan reproduksi untuk remaja. Jadi memang kita bekerja dengan banyak stakeholder ya. Fatayat tentunya tidak bekerja sendiri. Tentang isu-isu stunting misalnya, itu menjadi passion saya, sangat luar biasa kekhawatiran saya karena isu stunting sangat tinggi. Lalu juga seminggu yang lalu pas kami Fatayat bikin workshop halakoh tentang dakwah yang ramah begitu. Jadi kami di Fatayat punya forum dakwah yang kita ajari tidak hanya sekedar bisa mendeliver ilmu-ilmu agama, tetapi bagaimana ilmu agama itu juga benar-benar diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, termasuk juga isu-isu yang lain. Jadi di forum jamaah atau forum majelis taklim itu isu tentang stunting, isu tentang stunting itu kan luas ya, tidak hanya stuntingnya, tetapi bagaimana memberikan makanan nutrisi yang bergizi pada anak-anak, lalu kemudian isu tentang pendidikan, bagaimana pendidikan, lalu tentang Islam yang ramah begitu. Itu ada di Fatayat NU dari nasional sampai di anak ranting. Jadi kalau Mbak Tiara mau datang ke ranting itu, mereka setiap hari punya acara, setiap hari, everywhere. Jadi itu alami, naturally, memang alami, memang NU begitu. Ini secara natural memang begitu. Kalau itu di Fatayat begitu, kalau di Komisi 4 DPR RI sendiri saat ini sedang membahas apa atau masa reses kan Bu ya? Iya, sedang reses ya. Itu bagaimana tuh tentang setahun yang lalu kita sedang, kalau untuk legislasi ya, kita sedang jadi inisiasi dari Komisi 4 itu merevisi Undang-Undang KSDAE, konservasi ya, tentang konservasi yang sudah 30 tahun masih belum direvisi. Jadi kita sedang merevisi untuk menjaga alam kita, untuk menjaga
kelestarian alam ekosistem kita. Ini penting sekali. Yeah. Dan kalau melihat dari beberapa survei, anak-anak muda sekarang yang di Indonesia kan lagi banyak nih karena bonus demografi. Mereka juga sedang concern tentang isu konservasi ini, isu climate change, isu tentang kelestarian lingkungan. Nah, semangatnya adalah karena saya juga kebetulan berasal dari civil society, dari CSO begitu. Pelibatan masyarakat sipil itu sangat penting sekali karena hutan lalu kemudian semua ekosistem yang ada di kita ini yang selalu mendampingi adalah masyarakat, bukan pegawai KLHK, bukan pegawai negeri atau apalah petugas, bukan petugas tetapi masyarakat. Nah, masyarakat ini harus diedukasi bagaimana caranya ikut melestarikan lingkungan. Dan bahkan sebenarnya Mbak Tiara, di beberapa tempat saya sudah bertemu dengan banyak juga relawan-relawan yang mereka bekerja, relawan lingkungan yang mereka bekerja tanpa gaji, menjaga lingkungannya masing-masing. Dan ini kalau bagusnya itu kan masyarakat tidak hanya 1-2 nih, seluruh masyarakat punya kesadaran yang kuat untuk itu. Kasus kebakaran hutan contohnya, itu kan bukan hanya masalah private sector saja, meskipun itu paling banyak ya. Tetapi masyarakat yang tidak paham bahwa tindakan mereka, perilaku mereka itu akan mengakibatkan buruk untuk lingkungan. Nah, ini sebenarnya mereka juga hanya butuh diedukasi dan kita negara harus hadir di situ untuk mengedukasi masyarakat. Edukasi yang seperti apa sih yang tadi yang direncanakan atau digalang-galang oleh Komisi 4 sendiri? Jadi pelibatan masyarakat, misalnya contoh. Di daerah tertentu adalah cagar alam, di cagar alam atau daerah konservasi begitu. Masyarakat di sekitarnya harus ikut menjaga dengan cara pelibatannya adalah libatkan mereka dengan cara bagaimana lahan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi juga bisa melestarikan lingkungan. Dimanfaatkan bisa ditanami tanaman-tanaman tumpangan misalnya seperti itu. Kalau kita ngomongin mangrove, kita nanam mangrove, negara punya program untuk nanamin mangrove, nanti masyarakat di situ yang memelihara kerang dan kepiting di bawahnya. Baik. Nah, seperti itu artinya. Jadi win-win solution begitu ya Bu, kedua belah pihak. Masyarakat ini kan butuh ada kesejahteraan. Dan lingkungan tetap harus dijaga. Jadi lingkungan ekonomi juga begitu. Baik. Kalau Ibu sendiri melihat sejauh ini peran milenial sendiri untuk antusias menjaga lingkungannya, isu lingkungannya salah satunya cukup bagus atau sebaliknya? Menurut saya cukup bagus ya. Menurut saya cukup bagus, tetapi encouragement-nya yang kita butuh lagi dari negara, dari kami semua lah, dari semua elemen itu harus lebih tinggi lagi, lebih besar lagi karena sebenarnya mereka punya passion yang tinggi, lalu kemudian ketertarikan yang tinggi, tinggal bagaimana kita mengelola itu menjadi potensi yang bisa membantu kelestarian lingkungan. Baik. Terkait isu lingkungan juga nih Bu, sedikit yang mengganjal mungkin. Kita kan melihat banyak pabrik ya Bu ya. Nah, pabrik itu kan berpotensi dalam tanda kutip untuk merusak. Nah, itu sebenarnya tanggung jawabnya seperti apa sih? Apakah kemudian dilibatkan juga masyarakat sekitarnya untuk menjaga atau mendaur ulang limbah dan sebagainya begitu Bu? Ya, gini, memang kita Indonesia kan lagi seru-serunya untuk menggalang investor ya, investasi yang besar gitu. Apalagi setelah pandemi pasti butuh loncatan terutama untuk investasi. Nah, tetapi memang saya setuju tidak boleh kemudian melupakan atau membiarkan isu lingkungan ini tertinggal gitu. Jadi tidak bisa ditinggalkan. Nah, justru karena itu Mbak, semangat dari revisi undang-undang itu di situ. Ada ekonominya naik dengan investasi yang untuk pengembangan ekonomi, pelibatan masyarakat, tetapi harus ada aturan-aturan yang kemudian tidak boleh dilanggar nih untuk kelestarian lingkungan. Dan itu
teman-teman dari Komisi 4 sangat kuat untuk menjaga itu. Concern sekali begitu Concern ya, Bu. sekali untuk menjaga itu. Baik, terkait dengan limbah-limbahnya juga, apakah dari Komisi 4 sendiri sudah diajak duduk bareng ngobrol gimana solusinya? Itu kan memang tidak hanya terjadi kali ini ya, Pak ya. Yes. Jadi memang sudah lama banget dan memang harus diurai. Banyak sekali kasus limbah yang memang mengganggu masyarakat, dan kami terus-menerus nih nggak berhenti untuk mencari solusi, bersama-sama dengan pihak-pihak terkait, dengan KL, lalu kemudian juga itu tadi dengan masyarakat juga termasuk di dalamnya, bersama-sama dengan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu kita juga datang ke beberapa tempat yang memang limbahnya luar biasa, nih ya, mengganggu. Nah ini memang harus ada kebijakan yang apa ya, yang memang mampu untuk menjawab itu. Limbah harus didaur ulang, harus sesuai dengan standar. Lalu kemudian limbah keluarga rumah tangga itu juga luar biasa besarnya. Itu harus dikelola dengan baik juga. Gitu. Baik, Bu Anggia, kita harus jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Cerita Wanita.